Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian, daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Suci menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum pesiara ke perjamuan di tanah air surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hari Raya Semua Orang Kudus dirayakan setiap tanggal 1 November oleh Gereja Katolik untuk mengenang para kudus yang telah mencapai visi beatific di surga. Perayaan ini memiliki sejarah panjang, sejak abad keempat ketika Paus Bonifacius keempat mengkonsekrasikan Pantheon di Roma kepada Santa Perawan Maria dan para martir. Awalnya perayaan ini dirayakan pada tanggal 13 Mei, tapi kemudian diubah menjadi 1 November oleh Paus Gregorius ketiga pada abad ke-8. Paus Gregorius keempat menetapkan perayaan ini sebagai hari raya wajib pada tahun 835. Maknanya ialah untuk menghormati para kudus yang telah hidup suci dan mati demi iman mereka. Gereja Katolik percaya bahwa ada ikatan spiritual antara umat yang masih hidup, yang sedang dalam proses pemurnian, dan umat yang sudah berada di surga. Hari Raya Semua Orang Kudus ini dirayakan oleh umat Katolik dengan mengikuti misa dan mohon doa dari para kudus agar dapat mengikuti jejak mereka dan berkenan di hadapan Tuhan.